Guys, bayangin kalian dicap sebagai menantu paling durhaka. Kalian dituduh pemalas, bisanya cuma nonton TV sampai tagihan listrik jebol. Kalian dituduh tega menyerang ibu mertua sampai masuk rumah sakit dan bikin ayah mertua ketakutan gak berani pulang. Suami kalian sendiri bahkan bilang kalau kontribusi kalian di keluarga ini cuma melahirkan anak doang. Kelihatannya kalian 100% salah kan? Nah, ini adalah tuduhan yang dilemparkan ke seorang wanita bernama You Tan. Tapi tunggu dulu, gimana kalau cerita sebenarnya jauh lebih gelap? Dan dialah korban yang sesungguhnya. Oke, jadi menurut pengakuan sang ayah mertua dan suaminya Mao Yuning, menantu mereka ini You Tan adalah sumber masalah di keluarga. Selama 5 tahun menikah, You Tan dituduh nggak pernah sekalipun mengerjakan pekerjaan rumah. Semua urusan dari masak sampai bersih-bersih dikerjakan oleh ibu mertuanya yang sudah tua. You Tan kerjanya cuma ngurus anak, sisanya nonton TV dan tidur di kamar pakai AC non-stop. Puncaknya karena sebuah cekcok, You Tan katanya ngamuk, ngambil pisau dapur dan menyerang mereka sampai meninggalkan bekas bacokan di pintu. Akibatnya, ibu mertua terbaring lemah di rumah sakit dan You Tan gak pernah sekalipun datang menjenguk. Suaminya Mao Yuning mengaku sangat menyesal telah menikahi You Tan. Dari sudut pandang ini, You Tan kelihatan seperti monster. Tapi saat reporter bertemu You Tan, kesannya berbeda. Dengan tenang, You Tan menceritakan versinya. Dia menikah dengan Mao Yuning dengan kondisi ekonominya sulit. Pernikahan mereka sangat sederhana, tanpa pesta, tanpa foto pernikahan, bahkan perabotan di kamar mereka pun bawaan dari rumah You Tan. Dia sadar diri dan selalu berhemat. Tapi setelah melahirkan, jangankan dibantu, mertuanya bahkan gak mau mengasih uang untuk beli susu formula anaknya. Karena harus mengurus 2 anak, dia gak bisa kerja. Dan inilah yang membuatnya dicap pemalas oleh mertuanya. Yang lebih menyakitkan, setiap kali ada konflik antara dia dan ibu mertuanya, suaminya selalu membela ibunya tanpa mencari tahu kebenarannya. Puncaknya, ibu mertuanya menyebarkan fitnah di desa, bilang kalau You Tan selingkuh dan anak-anaknya bukan darah daging keluarga mereka. Belakangan, You Tan juga baru tahu kalau suaminya ternyata pernah menikah dan cerai, sebuah fakta yang disembunyikan darinya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di hari pertarungan itu? Menurut You Tan, pemicunya adalah saat dia memarahi anaknya sendiri. Tiba-tiba ibu mertuanya nggak terima dan bilang You Tan nggak pantas ngatur cucunya. Ibu mertuanya kemudian mengambil sebatang besi dan langsung memukuli You Tan. Ayah mertuanya ikut membantu. Bekas bacokan di pintu, kata You Tan, itu dibuat oleh ayah mertuanya yang pakai kapak. Dia memang memegang pisau tapi hanya untuk membela diri dan tidak pernah berniat melukai mereka. Lalu kenapa ibu mertuanya bisa masuk rumah sakit? You Tan bilang saat mengejar dirinya, ibu mertuanya terpeleset dan jatuh ke selokan, makanya dia terluka. Ini bukan omong kosong. You Tan menunjukkan luka lebam besar di perutnya akibat pukulan mertuanya dan bukti visum dari rumah sakit yang menyatakan dia juga mengalami cedera. Masih nggak percaya? Reporter akhirnya turun ke jalan dan bertanya langsung ke para tetangganya. Dan hasilnya, semua kesaksian tetangga membenarkan cerita You Tan. Para tetangga bilang kalau keluarga Mao atau mertua You Tan memang terkenal suka mempersulit menantunya. Suaminya juga bukan penengah, tapi malah ikut-ikutan menindas istrinya sendiri. Para tetangga juga melihat dengan jelas pertarungan hari itu. Mertuanya lah yang memukul lebih dulu. Dan cedera si ibu mertua memang karena jatuh sendiri ke selokan. 哦，婆婆就打这个儿媳妇是吧？哦，那你们觉得要是换做别的女的嫁到他们家里，能相处好不嘞？他那个家里就是哪做的钱就好，我钱就好点。 Kebenaran akhirnya terungkap. Semua pihak akhirnya dikumpulkan di balai desa untuk mediasi. Tapi lagi-lagi suami dan mertuanya menyalahkan You Tan. Suaminya bahkan bilang, meskipun ibuku salah, kamu sebagai menantu tidak seharusnya melawan. Sampai akhirnya kepala desa nggak tahan dan menegur si suami karena nggak bisa melihat kebenaran. Barulah suaminya mau mengaku salah dan minta maaf. Tapi bagi You Tan semuanya sudah terlambat. Bertahun-tahun dipendam, dikhianati dan tidak dibela membuatnya kehilangan semua harapan pada pernikahan ini. Dengan wajah lelah tapi tegas, You Tan menolak semua bujukan untuk rujuk dan berkata, "Saya mau cerai." Dia sadar kebaikan tanpa ketegasan hanya akan membuatnya diinjak-injak. Sebuah akhir yang pahit tapi juga melegakan. You Tan akhirnya memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Menurut kalian keputusan You Tan untuk cerai sudah paling tepat kan? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari suami yang tidak bisa bersikap adil antara istri dan ibunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.